Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat dan nikmat hidup. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita setelah ba'da subuh ya. Salawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai pada saat ini zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pengkajian rutin bulan Ramadan ini yang nantinya akan disampaikan oleh Bunda Zanimar. Nah, pada kesempatan kali ini adalah keutamaan bulan suci Ramadan ya. Dan lebih tepatnya nanti akan dibahas tentang syariat puasa, sejarah, teologi, dan implementasinya di masa kini. Sebelum kita masuk kepada penyampaian materi oleh Bunda nantinya, alangkah baiknya kita buka dulu kajian kita ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Dan kita mulai masuk ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bunda Zanimar. Kepada Bunda disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tidak lupa setiap kali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat sehat dan dapat bangun kembali mengikuti melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Pada santriwan semua, alhamdulillah hari ini kita bisa berbincang-bincang tentang masalah saum ya, puasa. Judul yang diberikan pada Bunda hari ini adalah Saum Ramadan, Sejarah, Teologi, dan Implementasi. Ya. Jadi syariat puasa, sejarah, teologi, dan implementasi. Tadi kalau syariat puasa itu biasanya kalau kita belajar itu mencakup syarat wajib puasa, rukun syarat sah puasa, yang membatalkan puasa, dan lain-lain. Tapi Bunda hari ini tidak membahas tentang syarat wajib puasa, syarat sah puasa, yang membatalkan puasa, karena kiranya anak-anak sudah paham semua itu ya, santri-santriwan sudah memahami itu. Tapi nanti boleh dibahas kalau dalam waktu sesi pertanyaan, kalau masih ada waktu. Jadi sekarang yang kita bicarakan adalah tentang pengertian dulu atau definisi. Kak Mutma silakan di share ininya. Jadi sejarah, teologi, dan implementasi. Definisi saum, definisinya ya, definisi dulu. Secara definisi ini ada secara etimologi dan terminologi. Etimologi maksudnya ya dari segi bahasa. Dari segi bahasa, kata saum itu berasal dari puasa itu berasal dari sauman ya. Kemudian dalam bentuk itu tunggal dan bentuk jamaknya adalah siam ya, bentuk jamaknya siam. Dalam bahasa Indonesia disebut puasa. Dalam bahasa Indonesia disebut puasa. Nah, pada puasa atau saum berarti menahan
menahan diri dari segala sesuatu yang segala sesuatu baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Jadi menahan diri secara umum, menahan diri dari segala sesuatu, baik perbuatan maupun perkataan. Nah, itu. Penggunaan kata saum dalam segi etimologi dapat kita lihat pada surat Maryam, ya, ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nazartu lirrahmani sauman, ya. Falan ukallimal yauma insiya. Jadi berikutnya Kak Mutma. Nah, itu ya. Itu. Jadi ini apa nih ajaran yang diajarkan Allah kepada kepada Siti Maryam ketika beliau membawa putranya kembali ke kota ke Bethlehem, ke Baitul Maqdis. Nah, jadi di sini dikatakan kata Allah fakuli wasrabi wa qarri ainan. Nah, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Jadi makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka berkatakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar puasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Nah, jadi di sini adalah arti puasa secara etimologi. Jadi tidak berbicara itu termasuk berpuasa. Ya. Jadi, Siti Maryam tidak mau bicara dengan siapapun yang ditemuinya ketika itu dan dia tidak dia hanya menunjuk kepada bayinya, ya. Jadi puasa di sini diartikan secara etimologi. Kemudian secara terminologi. Puasa secara terminologi, nah itu menahan diri, ya, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Slide berikutnya, Kak Mutma. Ya, ya. Jadi secara terminologi, saum berarti menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi menahan diri dari semua yang membatalkan adalah dalam bentuk fisik, ya, fisik, biologis, dan hawa nafsu. Jadi fisik artinya makan minum, biologis ya yaitu hubungan intim suami istri, ya, kemudian dan hawa nafsu. Dan ya kalau hawa nafsu ya segala macam yang berhubungan dengan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, sejarah atau latar belakang kenapa puasa diwajibkan. Ya. Dasar diwajibkannya puasa, perintahnya adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Ya, itu. Slide berikutnya, Kak Mutma. Ya. Jadi sejarah dan latar belakang syariat disyariatkannya puasa. Surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa, siam, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, ayat ini di sini ada berita pernyataan Allah bahwa puasa itu sudah diwajibkan pada umat sebelum kita. Jadi bukan hanya umat Nabi Muhammad saja yang diwajibkan puasa, tetapi telah diwajibkan, telah dibebankan juga, diperintahkan juga kepada umat-umat sebelum kita. Nah, kemudian menurut Samirah Sayyid Sulaiman Abayumi, ini dari Syekh, ini dikatakan Nabi Nuh berpuasa sepanjang tahun. Jadi Nabi Nuh berpuasa sepanjang tahun. Nabi Daud berpuasa sehari, berbuka sehari. Ya. Nah, Nabi Isa berpuasa sehari, berbuka 2 hari atau beberapa hari. Kemudian menurut Profesor Hasbi As-Siddiqi, puasa pernah dilakukan oleh orang Arab sebelum Islam.
Mereka berpuasa pada hari Asyura. Ya, hari Asyura itu tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah pada tahun pertama hijrah ke Madinah memerintahkan, menganjurkan sahabat untuk berpuasa juga pada hari Asyura. Tetapi umat Islam dianjurkan untuk berbeda dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka kita dianjurkan untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Jadi ada Tasu'a dan Asyura. Itu buat umat Islam. Nabi Musa berpuasa selama 40 hari. Ya. Sebenarnya tidak ada perintah yang jelas dalam Taurat bahwa tentang kewajiban puasa. Tetapi dapat dikenali, dijelaskan bahwa Nabi Musa berpuasa selama 40 hari. Itulah sejarah ibadah puasa. Ya, itu sejarah puasa. Kemudian pensyariatan puasa diwajibkannya. Perintah wajib puasa itu bagi umat Islam adalah dimulai pada tahun kedua hijrah. Jadi pada tahun kedua hijrah, pada bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban, 2 hari atau 2 malam lagi menjelang bulan Ramadan. Maka turunlah ayat yang Al-Baqarah 183 tadi, ya, yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Itu latar belakang sejarah diturunkannya, diwajibkannya ibadah saum Ramadan. Slide berikutnya, Kak. Lagi, ya, lagi, ya, yang teologi. Kita langsung ke teologi. Teologi maksudnya ini kan artinya berkaitan dengan masalah ketuhanan, ya, masalah ketuhanan. Nah, teologi ibadah saum, dari segi teologi ibadah saum itu mengandung arti hubungan antara Tuhan dengan manusia, hubungan antara hamba dengan Tuhannya yang telah menciptakannya. Tuhan yang telah menciptakan, Tuhan yang telah menyediakan segala kebutuhan manusia, Tuhan yang memelihara, merawat dan mendidik manusia yang merupakan juga warga dari alam semesta. Jadi itu adalah ketundukan, ya, kepatuhan, kepasrahan kepada Tuhan, bisa juga diartikan sebagai rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan yang sudah menciptakan, menyediakan segala kebutuhan kita di dunia ini dan juga merawat, memelihara manusia termasuk alam semesta. Nah, itulah teologi yang terkandung dalam perintah saum. Ketundukan, kepatuhan, dan kepasrahan itu harusnya berbuah ketakwaan. Ya. Jadi ketundukan kita, kepasrahan, ketaatan kita kepada Allah itu harus berbuah dengan ketakwaan. Karena itu yang dituntut, yang diharapkan hasil dari berpuasa sebulan penuh. Ya, la'allakum tattaqun itu ujung ayat. Ya, mudah-mudahan dengan berpuasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya. Nah, itu apa itu takwa? Ya, takwa adalah menahan diri, memelihara diri dari kemurkaan Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, serta beramal sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, itu. Jadi itu yang disebut dengan takwa itu. Ketundukan, kepatuhan, dan kepasrahan itu secara lahiriah akan terlihat, terimplementasi dalam perilaku orang yang sedang berpuasa. Ketika berada seorang diri di rumah, dia tetap tidak makan, tidak menjamah makanan, minuman, apapun yang tersedia di rumah. Padahal dia hanya sendirian. Kalau dia mau makan, bebas-bebas saja. Dia mau minum juga bebas saja. Tidak ada yang melihat secara fisik, ya, secara fisik tidak ada yang melihat. Tetapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia sudah berjanji. Dia berjanji kepada Allah untuk berpuasa pada hari itu. Niat puasa pada hakikatnya adalah janji.
janji yang diucapkan oleh seorang muslim kepada Allah bahwa dia akan tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasanya pada hari itu. Nah, jadi seorang mukmin tidak akan berani melanggar janji yang sudah diikrarkannya kepada Allah. Menepati janji adalah salah satu perilaku sifat orang yang bertakwa. Jadi itu adalah kesetiaan kepada janji. Jadi dalam segi lain puasa ya mendidik orang untuk disiplin, disiplin pada janji, setia pada janji. Ya. Jadi tidak mengkhianati janji yang sudah diucapkan kepada Allah. Masalah puasa, saum ini berbeda dengan ibadah yang lain. Kata Allah, puasa itu untukku. Ya, jadi semua amal ibadah manusia itu kembali kepadanya. Tetapi puasa itu untukku, maka aku akan membalasnya. Nah, jadi itu keistimewaan puasa. Ya, nah kemudian ketakwaan sebagai buah dari kesetiaan kepada janji yang Nah, ini kemudian seperti apa sih bentuknya, implementasi atau perilaku, contoh-contoh tanda-tanda orang yang bertakwa itu. Nah, itu ada disebutkan Allah dalam diantaranya yang jelas dalam 2 ayat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 177 dan kemudian surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Al-Baqarah 177, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bunda tidak tulis ayatnya ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Di ayat ini disebutkan 5 rukun iman ya. Jadi rukun iman, iman kepada Allah, hari akhir, kepada malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi itu disebutkan secara lengkap 5. Jadi ada rukun iman disebutkan di dalam ayat ini di awal yang kan menafkahkan harta. Nah, jadi orang yang suka menafkahkan harta, berinfak, memberikan bantuan kepada siapa? Dzawil qurba, kepada kaum kerabat. Atas dasar kecintaannya. Dia mengatakan memberikan harta yang dicintainya. Bisa juga dimaknai memberikan harta atas dasar rasa cintanya kepada kaum kerabat. Ya. Kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir, peminta-minta, dan hamba sahaya. Jadi menafkahkan harta, mendermakan harta yang dicintainya, atau bisa dimaknai mendermakan harta atas dasar rasa cinta kasihnya kepada kaum kerabat dan seterusnya. Kemudian mendirikan sholat, membayarkan zakat, lalu menepati janji bila berjanji. Tadi ya. Kemudian sabar dalam kemelaratan, dalam penderitaan, dan ketika dalam peperangan. Nah, itulah tanda-tanda orang yang bertakwa. Sabar dalam kemelaratan dan penderitaan itu termasuk sifat orang yang takwa. Dia tidak berkeluh kesah. Ya. Tidak berkeluh kesah ketika susah, ketika mendapat ujian dari Allah, mungkin musibah banjir sehingga harta bendanya hanyut, semuanya dibawa banjir. Mungkin musibah yang lain seperti kekurangan jiwa, artinya ada anggota keluarga yang kembali kepada Allah, yang pulang kembali ke haribaan Allah, maka kita kekurangan jiwa.
Ya, situ. Itu salah satu bentuk ujian dan dia sabar menerima itu. Nah, jadi tidak berkeluh kesah, tidak jadi depresi karena ditinggal oleh keluarga yang disayang dan yang menyayangi. Itu diantaranya. Yang di sini adalah bagi kita kadang-kadang yang tersulit adalah orang susah menepati janji ya, terutama janji dengan waktu. Nah, kita umumnya misalnya undangan jam 10, ya, tapi penyelenggaranya sendiri jam 10 belum siap. Ya. Lalu yang diundang jam setengah 11 baru nongol. Ya. Ini kita sangat tidak konsisten dalam janji untuk menepati waktu. Ini salah satu. Nah, sementara saum dan sholat misalnya itu adalah upaya mendidik diri untuk menepati janji, disiplin dengan janji. Kemudian surat Ali Imran ayat 133, 134 ya, 2 ayat. Ayat 2 berikutnya itu isinya bukan ini. Orang-orang bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Itu 133. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kazimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Pada ayat 134 ini Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang takwa itu adalah orang yang suka memberi, suka membantu orang lain, baik dia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Fisara'i wad-dharra wal kazimin al-ghaiz, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mampu siap memaafkan orang lain. Ya. Terbuka hatinya, lapang hatinya untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itu kemudian ayat berikutnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang sudah terlanjur berbuat fahisyah atau menzalimi dirinya, lalu dia segera menyadari kesalahan dan meminta ampun kepada Allah. Wa may yakfuru dzunuba illallah, karena hanya Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Walam yusiru ala ma fa'alu, dan mereka tidak mengulang-ulangi lagi kesalahan itu. Nah, jadi itu syarat-syarat orang yang ciri-ciri orang yang bertakwa berikutnya. Nah, itu tadi terkait dengan teologi ya, karena ini hubungan manusia dengan Allah. Jadi keakraban kita dengan Allah di dalam salat, dalam saum itu hendaknya berbuah pekerti perilaku yang seperti itu. Jadi tidak ada orang yang berpuasa kemudian memendam amarah, menyimpan dendam, benci dan dengki kepada orang lain. Orang yang berpuasa dengan sebenarnya, maka dia akan sangat mudah dan lapang hati untuk memaafkan orang lain. Tidak menyimpan marah. Ya, bukan tidak boleh marah ya, tapi menahan marah. Menahan marah dan kemudian memaafkan orang lain. Nah, itu yang dikehendaki dengan takwa, bukan tidak marah. Jadi teman marahnya itu dengan cara yang baik. Nah, kemudian implementasi saum di masa kini ya, ini sih sama saja dengan di masa Rasulullah. Ya, menahan lapar, haus, menahan hubungan intim suami istri, kemudian dan yang lain-lain. Secara fisik itulah yang membatalkan puasa. Ya, makan, minum, berhubungan intim suami istri, kemudian atau terjadi hal-hal lain seperti misalnya muntah dengan sengaja itu. Nah, itu secara fisik ya, itu secara fisik. Tapi secara kejiwaan, secara rohani ada hal-hal yang merusak nilai puasa,
tidak membatalkan puasa, tapi merusak nilai puasa. Nah, mungkin untuk pelaksanaan awal dan akhir bulan Ramadan pada masa akhir-akhir ini kita menggunakan metode hisab. Jadi tidak lagi ru'yah dengan mata telanjang. Ya, walaupun pakai teropong, membawa teropong di pinggir laut melihat bulan itu tidak digunakan lagi ya, terutama di kalangan Muhammadiyah. Karena menggunakan ilmu hisab. Ilmu hisab lebih teliti, lebih tepat dalam melihat munculnya awal bulan Ramadan dan akhirnya. Nah, sampai di sini saja Bunda kasih sebagai awal ya, sebagai pengantar. Ini pengantar ya. Nah, nanti silakan kalau ada tanya jawab. Masih ada waktu kita. Silakan Kak Mutma, Bunda kembalikan pada Kak Mutma. Oke, baik. Terima kasih kepada Bunda ya yang udah menyampaikan pengantarnya ya terkait teologi dan tadi implementasinya juga. Baik, selanjutnya kita ke ini ya, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait yang telah disampaikan oleh Bunda. Silahkan langsung open mic aja atau nggak langsung raise hand atau langsung ditulis di kolom komentar juga bisa. Oke, yang mau bertanya silahkan langsung aja ya. Oke, di sini ada Iqmal ya. Ada Iqmal dan Setiawan. Langsung open mic aja ya. Baik, terima kasih pada moderator. Izin bertanya Bunda mengenai sejarah dari puasa itu sendiri. Apakah pada dasarnya puasa itu dia diperintahkan pada bulan Ramadan atau sebelum datangnya bulan Ramadan sudah diperintahkan untuk berpuasa? Artinya pertama puasa yang diperintahkan itu dia pas sebelum Ramadan atau tepatnya 1 Ramadan, Bunda. Terima kasih. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab Bunda. Langsung dijawab aja ya. Boleh nanti biar ya. langsung ini TikTok aja Bun. Tadi sudah Bunda sampaikan tapi mungkin kelewat ya. Puasa Ramadan itu diperintahkan pada tahun kedua Hijrah, tepatnya akhir bulan Sya'ban. Jadi hari Senin 2 malam lagi menjelang bulan Ramadan. Jadi bukan pada tanggal 1 Ramadannya. Jadi perintahnya itu ayat surat Al-Baqarah ayat 183 itu menurut Profesor Hasbi As-Siddiqi itu turunnya pada hari Senin 2 malam lagi menjelang bulan Ramadan. Jadi pada akhir bulan Sya'ban. Begitu Iqmal. Terima kasih Bunda atas pemahamannya. Ya. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya ya. Di sini ada Citra sama Rafidah. Silahkan untuk Citra dan Rafidah. Baik, terima kasih Kak untuk waktunya. Bunda izin bertanya perihal tentang hutang puasa gitu. Kan biasanya itu kalau perempuan mungkin ada hutang puasa ya Bunda. Tapi di sini konteksnya dia itu ternyata belum membayar hutang puasanya padahal sudah masuk Ramadan lagi. Tapi alasannya itu tanpa ada alasan sakit ataupun yang lainnya. Nah, yang ingin ditanyakan di sini itu apakah
dia itu berdosa dan diharuskan membayar kafarot, dan apa kafarotnya sendiri untuk puasa tersebut? Kayak gitu. Gitu ya. Terima kasih. Ini langsung dijawab apa Kak Mutma? Iya Bunda, langsung dijawab aja. Langsung aja ya. Iya. Orang yang sengaja melalaikan membayar hutang puasa itu jelas berdosa. Jelas berdosa. Karena tidak ada alasan dia melalaikannya. Kecuali kalau dia belum bisa membayar karena dia sakit. Yang memang sakitnya itu membuat dia tidak bisa berpuasa. Nah, di sini bukan kafarat tapi fidyah, ya. Jadi orang yang tidak bisa membayar puasanya, hutang puasanya karena penyakit yang dideritanya, yang kalau dia berpuasa akan membuat penyakitnya lebih parah, maka dia hanya diwajibkan membayar fidyah. Nah, berapa fidyah itu? Fidyah itu ya sebaiknya sehari puasa diganti dengan berapa harga nilai makanan yang kita makan sehari itu biasanya. Kalau kita sehari itu makan 3 kali, ada makan pagi, makan siang, dan makan malam, ditambah lagi dengan jajan-jajan, itu sehari berapa? Gitu ya. Nah, fidyah 1 hari itu senilai dengan makan apa yang kita makan dalam hari itu. Itu fidyah nilainya. Jadi bukan setengah liter beras 1 telur, bukan gitu ya. Itu ada beredar itu di masyarakat kita ada seperti itu. Nah, itu fidyah bukan kafarat. Nah, tapi kalau orang yang tidak membayar puasa, melalaikan membayar puasa tanpa alasan yang dapat diterima, maka ini ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwa dia harus membayar hutang puasa itu 2 kali lipat. Jadi kalau dia hutangnya dulu 10 hari, maka dia harus membayar 20 hari. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada ulama yang mengatakan juga dia tetap membayar 10 hari tapi diiringi dengan taubat dan minta ampun kepada Allah. Jadi segeralah sesudah Ramadan. Misalnya tahun lalu dia punya utang 10 hari. Ya kan bisa gitu ya. Mungkin di awal puasa haid 3 hari, mungkin karena sakit, mungkin di akhir puasa nanti datang haid lagi berapa hari hingga jumlahnya misalnya 10 hari, maka harusnya dia bayar 10 hari. Tapi setelah masuk lagi Ramadan tahun ini, dia belum bayar juga, maka menurut sebagian ulama, dia hutangnya tetap 10, tapi dia harus mengiringi dengan taubat dan istighfar kepada Allah. Itu ya. Nah, kalau bisa ya dia berbuat baik yang lain sehingga bisa menebus katakanlah kesalahannya kepada Allah. Seperti itu Kak Citra. Baik Bunda, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang mau bertanya dipersilahkan ya. Ada Suci ya, Suci Maharani. Silahkan Suci buat on cam atau langsung on mic aja. Terima kasih Kak Mutma atas kesempatannya. Tapi saya izin off cam karena lagi sakit, Kak dan Bunda. Iya, nggak apa-apa Suci. Iya, mau nanya Bunda. Kalau perempuan kan biasanya puasanya suka nggak full ya Bunda karena ada halangan. Iya. Terus nanti setelah Lebaran ada puasa Syawal kan Bun. Nah itu kita bayar hutang kita dulu atau boleh ikut puasa Syawal Bun? Oh ya. Ya gini ini tentang puasa Syawal ini kan masalahnya bulan Syawal itu kan hanya 1 bulan ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita ini tergantung pada kesempatan dan kemampuan ya, kemampuan tergantung dengan kesehatan. Kalau kiranya
bisa itu utamakan membayar hutang dulu, ya. Nah, terus kemudian baru ikut melaksanakan puasa Syawal yang 6 hari. Tapi jika kiranya membayar hutang dulu nanti bulan Syawalnya habis, maka boleh puasa Syawal dulu, tapi setelah itu segerakan membayar hutang. Begitu, Suci? Baik, terima kasih Bunda. Oke. Baik, ini kita lanjutnya. Tadi ada yang raise hand sebelumnya, itu ada Dede sama Fai ya. Tadi udah raise hand, tapi ini lagi ya. Mungkin langsung aja kalau ada yang mau ditanyain ya. Dede, Fadil, dan Fai. Iya, silakan. Oke, diselain ya. Gimana Ya, teman-teman, ada silakan. yang ditanyakan lagi? Ini ada Amin. Silakan kepada Amin, disilahin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Saya izin bertanya. Maaf Bun, kalau apa sih? Kayak orang tuh mimpi basah gitu Bu di siang hari. Iya. Puasanya batal nggak Bun? Oh, mimpi basah siang hari. Iya Bun. Iya kan, kalau itu batal ya, batal itu karena kan keluar mani ya. Jadi batal itu puasa. Tapi saya pernah dengar juga Bun dari kayak guru saya gitu, saya pernah nanya, katanya itu karena nggak disengaja itu nggak apa-apa Bun. Oh, ya memang ada pendapat seperti itu. Jadi kalau itu karena mimpi ya, bukan sengaja kan ya. Di mimpi, ada yang mengatakan tidak batal, tapi harus segera mandi, ya gitu. Tidak batal, tapi harus segera mandi, gitu. Karena orang yang suami istri yang junub bisa boleh mandi sesudah. Jadi maksudnya sebelum menunaikan salat subuh mandi dulu gitu. Jadi bukan jadi maksudnya sebelum subuh tuh dia masih junub gitu. Nah, pas masuk subuh terus dia mandi lalu meneruskan puasa itu boleh. Jadi berdasarkan itu maka ada ulama yang membolehkan itu tidak batal. Begitu aja, Amin. Ya, gitu. Ini sebetulnya ada yang berpendapat juga kalau itu batal puasanya, walaupun tidak disengaja. Nah, ini terserah kepada keyakinan kita masing-masing. Jadi kalau memang hanya mimpi dan tidak disengaja, dia harus segera mandi. Ya, segera mandi wajib. Gitu. Oke Bun, terima kasih. Ya. Jadi jangan ditunda-tunda mandinya sampai sore ya, Amin. Iya Bun. Ya, gitu. Oke, bagaimana Amin atas jawabannya? Iya, sudah Kak. Terima kasih. Baik. Selanjutnya itu ada Akmal lagi ya, yang ingin bertanya. Kepada Akmal disilahkan. Izin Bunda. Ya. Terima kasih moderator atas waktunya. Jika seorang itu berpuasa
berpuasa, kemudian tidak melaksanakan sholat, apakah puasanya tidak diterima atau mengurangi kesempurnaan sholat, Bunda? Contohnya teman saya setiap puasa tapi nggak sholat ya? Kok hilang suaranya, Iqmal? Iqmal bisa diulang lagi pertanyaannya. Karena keputus ya. Suaranya hilang. Bunda, sebenarnya orang yang puasa tapi nggak sholat Nggak itu sholat. dia membatalkan puasanya atau mengurangi syarat puasanya atau seperti apa, Bunda? Contohnya teman saya. Iya. Jadi ada yang ini pada umumnya mengatakan bahwa salat itu adalah dasar bagi diterimanya semua amal yang lain, gitu ya. Jadi salat itu yang utama, ya maksudnya diterimanya amal ibadah yang lain karena salatnya tertib, salatnya tidak ditinggalkan. Maka menurut ulama yang sangat keras pendapatnya bahwa puasanya tidak diterima. Ya. Jadi karena tidak ada sangkutannya, sangkutan ibadah itu adalah salat. Nah, salatnya enggak, jadi ibadah yang lain percuma, gitu. Ya. Kan yang dihisap pertama kali nanti itu kan salat. Kalau salatnya selesai maka ibadah yang lain baik. Gitu. Kalau nggak selesai ibadah yang lain sudah lewat. Gitu ya. Wan, dengerin Wan. Jadi kan beda salat dengan saum ya. Kalau salat itu nggak boleh dibayar ya. Tuh. Salat nggak boleh dibayar. Tuh. Salat itu harus ditunaikan pada waktunya. Pada waktunya ya, tidak harus di awal waktu, tapi pada waktunya. Nah, tapi kalau saum boleh dibayar. Tuh. Hari ini sakit, nggak kuat puasa, boleh di hari lain di luar bulan Ramadan diganti. Tapi kalau salat, nggak boleh. Sakit pun tetap harus salat selama pikiran masih sadar. Nah, selama kita masih sadar, pikirannya masih sehat, maka salat wajib ditunaikan. Tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Berbaring juga tidak bisa, cukup dengan isyarat mata saja. Tapi salat tetap ditunaikan. Nah, itulah keistimewaan ibadah salat itu dari yang lain. Jadi nggak bisa dibayar. Tapi kalau saum boleh dibayar. Makanya salat itulah yang utama. Kan kata Nabi, as-shalah imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Nah, salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia sudah menegakkan agama. Dan siapa yang menegakkan salat berarti dia menghancurkan agama. Nah, gitu. Itu Iqmal. Bagaimana Iqmal? Iya, Bunda. Terima kasih Bunda atas pemahamannya. Iya, sama-sama. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Adi. Kepadanya disilakan ya. Permisi Bunda. Assalamualaikum. Ya, silakan. Nyambung dari pertanyaan Iqmal tadi Bunda. Kan kayak ada yang masih berbeda atau kontroversial mengenai pembatalan puasa kayak tadi sholat. Kalau puasa nggak sholat tuh kayak mengurangi kesempurnaan atau membatalkan sholat, atau ada lagi hal-hal lainnya yang masih kayak abu-abu gitu. Kira-kira ada nggak sih Bunda tanda-tanda kalau puasa kita diterima sama Allah gitu? Kan kita sendiri juga nggak tahu soal kayak pembatalan tadi kan diterima atau enggak. Itu aja sih Secara Bunda. umum itu ya. Secara umum apakah ibadah kita diterima Allah baik atau tidak? Kalau ibadah kita baik, niatnya benar, ikhlas karena Allah, maka itu kan diterima oleh Allah, ya. Syaratnya ikhlas dan
diikuti semua tata caranya, rukun-rukunnya diikuti dengan tertib. Dan diajak ngobrol, Bunda ngomong. Jadi ibadah kita itu diterima Allah kalau yang pertama itu niatnya ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua dilaksanakan menurut tata cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Diikuti dengan baik gitu ya. Nah, jadi kalau salat ya tertib salatnya. Tuh. Ruku sujudnya benar, tidak terburu-buru seperti orang dikejar anjing gila. Gitu ya. Jadi harus tertib, baik gitu. Nah, itu syarat diterimanya ibadah selain dari syarat yang lain ya. Hadis segala macam itu, hadas apa itu. Nah, tapi yang di luar itu adalah secara rohani ibadah itu diterima karena ikhlas dan karena diikuti tata caranya sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Apa tandanya ibadah kita diterima Allah? Dikatakan bahwa ada perubahan perilaku ya. Jadi kalau ibadah kita diterima Allah itu diantaranya yang bisa diketahui adalah bahwa karena kita kan nggak tahu ya ibadah kita diterima apa tidak. Nah, tapi yang pasti itu syarat-syaratnya yang tadi itu. Kemudian ada perubahan perilaku ya dari setelah kita rutin melaksanakan ibadah dengan baik. Yang tadinya pemarah jadi lebih sabar, yang tadinya pelit jadi lebih pemurah gitu ya. Jadi yang tadinya suka tergesa-gesa dan nggak jelas gitu kemudian jadi tertib melakukan sesuatu. Di menurut sebagian ulama ya tanda bahwa ibadah kita diterima itu hati kita menjadi tenang dalam hidup, kemudian perilaku kita berubah dari kurang baik menjadi lebih baik. Itu diantaranya itu, Min ya, itu, ya. Nah. Tapi kalau habis sholat, habis puasa, kelakuannya begitu-begitu aja, tandanya ibadahnya nggak ada apa-apanya itu, gitu ya. Salat ya gitu, belum benar ruku udah bangun, belum benar sujud udah bangun. Nah, itu ngapain sholat apa bercanda gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu aja ya. Dilakukan dengan ikhlas, dengan mengikuti semua tata caranya yang diajarkan oleh Nabi, tertib, ikhlas, tertib, nah insya Allah diterima. Nah, salah satu bukti atau tanda terimanya adalah bahwa perilaku kita berubah. Gitu. Oke, terima kasih Bunda. Ya, itu aja Bunda. Baik, kita ini ya lanjut ke penanya selanjutnya. Di sini masih ada Iqmal dan Setiawan. Kepada Iqmal atau Setiawan disilahkan. Izin Bunda, terima kasih moderator. Iya. Yang ingin saya tanyakan Bunda mengenai tadi kan dibahas tentang ikhlas dalam beribadah ya. Bagaimana jika ada seorang hamba dia beribadah mengharapkan sesuatu apa yang Allah janjikan gitu. Seperti kayak misalkan di dalam sholat duha orang-orang punya tahunya itu dia kalau orang yang sholat duha dapat rizki berlimpah dan segala macam. Bagaimana kalau niatnya itu dia mengarah ke sana? Dan juga apakah seorang yang termotivasi mendekatkan dirinya kepada Allah melewati ibadah itu bagian dari kesalahan pribadi itu Bunda. Terima kasih Bunda. Yang terakhir tadi itu Iqmal apa tuh? Mendekatkan diri kepada Allah bagian dari kesalahan pribadi. Apa tuh maksudnya? Iya Bunda. Semisalkan kan orang yang ingin mendekatkan diri itu dia termotivasi oleh seorang ulama atau Manusia lagi itu. muhababah atau dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk kesalahan sendiri yang ibadahnya sia-sia
maka disampaikan tadi mengenai ikhlas dalam beribadah. Apakah seperti apa Bunda dalam ikhlas dalam beribadah itu sendiri? Oh, itu ya. Motivasi itu nggak salah, Iqmal ya. Kita bisa karena melihat orang ulama, melihat orang perilakunya begini, lalu seperti ini, kita termotivasi untuk itu boleh gitu ya. Itu nggak apa-apa. Ikhlas itu, ibadah itu memang harus niatnya itu ikhlas karena Allah, untuk mencari ridha Allah, gitu ya. Memang ada ya ada pernyataan ya, ada pernyataan keterangan bahwa sholat duha itu, ya sholat duha itu untuk meminta rezeki. Jadi kalau ingin rezekinya lancar, banyak, sholat duha gitu, ya kan? tapi tidak selalu juga begitu. Banyak orang yang rajin sholat duha, tidak pernah luput sholat duhanya, tapi kalau di sini dinilai dari segi materi, rezekinya begitu-begitu aja, biasa-biasa aja gitu. Jadi tidak selalu juga seperti itu. Jadi makanya sebaiknya ibadah itu hanya mengharapkan ridha Allah saja, gitu ya. Kalau Allah ridha, apapun yang kita butuh pasti dikasih, gitu ya. Dan rezeki yang paling utama itu adalah kesehatan. Kesehatan itu rezeki yang tidak ternilai. Rezeki yang paling tinggi itu nilainya kesehatan itu. Jadi kita sering salah memaknai rezeki itu hanyalah dengan bentuk materi, fisik. Jadi kalau dagangnya lancar, pelanggannya banyak, laris dagangannya sehingga duitnya banyak. Tidak hanya itu rezeki itu, ya. Itu rezeki yang rendah itu, ya. Jadi rezeki yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Rezeki yang lain apa? Adalah ketaatan kita dalam melaksanakan ibadah. Itu juga rezeki. Jadi kita sering salah memahami rezeki. Jadi sebaiknya memang ikhlas itu ya karena mengharapkan ridha Allah saja. Nah, ya. Kan ibadah itu apa? Kan ada apa hakikat ibadah. Katakan ibadah itu ma addaita ibtiga'an liwajhillah wa thawabihi fil akhirah. Tuh ya. Jadi ibadah itu adalah apa yang engkau tunaikan karena mengharapkan ridha Allah di dunia ini dan pahalanya di akhirat nanti. Ya. Itu ibadah. Ya. Jadi ya ibadah harus mengharapkan ridha Allah saja. Ya. Atau kata ulama yang lain, hakikat ibadah itu apa? Khudu'ur ruh yansha'u an istish'aril qalbi bimahabbatil ma'bud wa azamatihi. Ya. Jadi ibadah itu adalah tunduknya jiwa, tunduknya ruh karena menghayati ya, cinta kasih Allah ya, dan kebesarannya. Itu ibadah. Nah, jadi bukan ibadah karena pengen harta banyak, gitu. Karena pengen dagangannya laku. Ya, memang salah satu itu adalah upaya, tapi tidak boleh itu dijadikan sebagai satu-satunya. Jadi yang penting adalah ridha Allah, ya. Kalau Allah ridha, kalau Allah sayang, maka apapun yang kita butuh pasti dikasih. Itu ya, Iqmal. Baik, Bunda, terima kasih. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Di sini ada Deti, ya, Deti. Silakan Deti untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik Bunda. Makasih moderator yang telah mengizinkan saya. Saya izin bertanya Bunda terkait mengkode puasa bagi orang yang telah meninggal. Nah, siapa sih yang harus mengganti hutang puasa seseorang yang telah meninggal, Bunda? Oh ya,
Jadi kalau terkait dengan hutang puasa, orang yang sudah wafat, yang harus yang punya kewajiban untuk membayarkan hutangnya itu adalah anaknya, ahli warisnya. Jadi ahli warisnya, itu ya. Tuh, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kalau ayah kita wafat, kita tahu bahwa beliau masih punya hutang puasa, maka kita boleh mempuasakannya ya untuk menggantinya. Atau tidak harus begitu, kita bayarkan fidyahnya, itu ya. Bayarkan fidyahnya itu. Jadi yang melakukan itu apa? Ya ahli warisnya gitu. Jadi yang utama yang berkewajiban membayarkan hutang puasa orang sudah meninggal itu adalah ahli warisnya. Jadi anaknya. Itu Deti. Bagaimana Deti? Baik Bunda, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Kalau tidak ada yang ditanyakan, bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Teman saya Mbak Gafat katanya mau nanya Bunda. Oke, langsung aja ya. Boleh. Tadi kan dijelasin sama Deti ya Bunda ya. Itu kalau yang orang meninggal siapa yang bisa menggantikan puasanya? Kalau kira-kira ada misalnya orang tua nih, orang tua kita sedang tidak bisa berpuasa karena ada sakit keras atau mungkin sakitnya berkelanjutan. Itu kira-kira bisa nggak sih Bunda digantiin sama kita gitu? Sebenarnya itu kan ada jalan keluarnya. Jadi kalau orang tua kita sakit, tidak bisa berpuasa, mungkin sementara anaknya juga tidak mungkin mempuasakan karena misalnya karena dia juga bekerja dengan memerlukan tenaga yang banyak, maka itu kan ada jalan keluarnya, bayarkan fidyah. Ya. Jadi bayarkan fidyah itu. Nah, terus mungkin tanya lagi, fidyah itu kan biasanya dibayarkan kepada orang yang tidak punya, orang yang ekonominya lemah. Terus misalnya, ini kalau terjadi misalnya ya, di tempat itu yang paling lemah ekonominya ya dia juga gitu. Jadi bagaimana? Ya udah fidyahnya untuk beliau seperti itu. Ya, karena pernah ada peristiwa di masa Rasulullah ini tentang zihar. Ada seorang sahabat menzihar istrinya, lalu kemudian dia sebelum berkumpul kembali, sebelum halal kembali, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut ya. Nah, tidak mungkin sulit sekali orang yang sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus sehari pun ya. Nah, maka jalan keluarnya adalah fidyah ya. Nah, kemudian itu kafaratnya itu fidyah, adanya fidyah. Lalu dibayarkan kepada orang yang paling miskin. Lalu kata sahabat perempuan ini, yang nggak ada yang lebih miskin dari kami, wahai Rasulullah. Ya sudah, jadi untuk dia kifarannya, jadi dia yang berdosa, dia juga yang dapat fidyahnya seperti itu. Itu kalau misalnya terjadi hal seperti itu. Jadi kalau ada orang tua kita sakit keras, tidak bisa berpuasa, sementara anaknya mungkin tidak mampu membayarkan fidyahnya karena ekonominya juga terbatas, maka dia boleh mempuasakan orang tuanya. Berpuasa untuk mengganti puasa orang tuanya. Tapi kalau dia juga tidak mampu mempuasakan itu, ya berarti fidyahnya juga kalau ada itu ya untuk dia juga kembalinya seperti itu. Ya, nah, jadi boleh dipuasakan oleh anaknya, tapi kalau anaknya juga tidak mampu untuk berpuasa, ya boleh dibayarkan fidyah gitu. Gitu.
Tapi kalau kita menggantikan puasa orang tua kita, ketika posisi kita mungkin sedang puasa atau mungkin sedang menggantikan puasa, itu kira-kira yang mana yang harus lebih didahulukan atau lebih diutamakan? Utamakan bayar hutang kita dulu. Ya. Jadi utamakan bayar hutang kita pribadi dulu, setelah itu baru berpuasa untuk mengganti puasa orang tua, gitu. Bunda. Ya, Makasih, jadi Bunda. hutang kita dulu, baru nanti bayarkan orang tua. Gitu. Siap. Ya, nah. Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya ya Bunda. Masih ada yang minta bertanya ini dari Saiful Iman. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Mbak Gafat menyindir tentang orang yang sakit saat berpuasa ya. Jadi saya tuh pengen nanya Bunda, orang yang sakit dalam berpuasa tuh ada tingkatannya nggak sih supaya dia nggak berpuasa atau gimana gitu? Oh gitu ya. Sesakit apa gitu, Bun? Jadi ini ada juga nih dalam hadisnya, cerita sahabat tuh itu dia cuman luka pada jari kelingkingnya, terus dia nggak puasa karena dia berasa bahwa luka pada jari kelingkingnya itu mengganggu dia berpuasa. Jadi tidak ada tingkatannya sesakit apa gitu. Nah, ini semuanya sebenarnya tergantung pada ketaatan kita, keseriusan kita dalam melaksanakan mematuhi perintah Allah. Itu saja ya. Nah, jadi masa iya sih luka di kelingking aja kita masih nggak puasa gitu. Gitu ya. Tuh. Masa iya sih cuman terkilir aja sedikit terus kita langsung nggak berpuasa gitu. Memang nggak ada ukuran tingkatan seberapa sakitnya, itu nggak ada memang. Tapi ya kalau memang kita masih sanggup berpuasa, ya berpuasa aja gitu. Jadi kecuali kita harus berjalan jauh dengan kaki yang sakit itu, misalnya ya kalau begitu ya apa boleh buat, silakan dibolehkan tidak berpuasa. Ya, itu. Jadi memang jadi tidak ada ukuran seberapa sakitnya itu. Ya, memang ada cerita itu. Ya cuma sedikit saja itu luka, tapi kata dia itu mengganggu puasanya. Maka dia nggak berpuasa. Seperti itu. Tapi ini kembali kepada ketaatan kita kepada seberapa besar sih rasa terima kasih kita kepada Allah. Itu aja sebenarnya. Ya. Masa sih hanya luka sedikit aja terus nggak puasa? Masa sih hanya karena mata kita sedikit bengkak terus nggak puasa? Itu ya. Jadi kembali ya tergantung kepada bagaimana hati kita itu ya, hati kita dalam mentaati perintah Allah itu untuk melaksanakan ibadah itu. Nah, gitu. Itu ya. Baik, Iman. Iya Bunda, makasih Bunda. Ya. Baik, sekiranya dari teman-teman masih ada yang ditanyakan, karena waktu sudah menunjukkan 6.20 juga ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan ya. Kalau misalnya udah nggak ada, kita akhiri pengkajian kita pada pagi ini. Oh, ternyata masih ada Bunda. Masih ada. Iya, oke, langsung ini ya, sampai aja pertanyaannya. Maaf Bunda, saya ingin bertanya lagi. Itu tadi kan iya, soal boleh. tingkatan penyakit kan kata Bunda, selagi kita bisa buat menjalankannya, kan kita jalankan aja ya Bunda ya. Tapi misalnya kita ada sakit parah, itu kan ada keringanan tuh buat misalnya kita puasa kita setengah hari atau keringanan lainnya. Ketika kita udah dapat keringanan itu, kita masih diharuskan untuk mengganti puasa itu nggak Bunda? Kalau memang tidak ada ukuran
seberapa besar sakitnya. Tapi kalau sudah sakit parah ya jangan puasa gitu. Karena kita diberi izin oleh Allah, diberi kelonggaran untuk mengganti di hari yang lain. Dan tidak ada istilah puasa setengah hari buat orang dewasa. Puasa setengah hari itu kan buat anak-anak kecil yang baru belajar puasa gitu. Jadi kalau memang sakit itu kalau dia berpuasa akan menambah berat penyakitnya, maka dia kalau dia berpuasa juga berarti dia sama dengan menganiaya diri lagi, gitu ya. Nah, jadi sama dia dengan menzalimi dirinya. Sudah tahu kalau penyakit itu kalau dibawa berpuasa akan tambah sakit, maka nggak boleh berpuasa. Di situ orang diizinkan untuk berbuka. Tetapi harus mengganti di luar bulan Ramadan jika dia sudah sehat. Ya, kalau sudah sehat. Kalau masih sakit ya tidak. Itu ya. Nah, kalau sepanjang tahun dia sakit tidak bisa mengganti, ya bayar dengan fidyah saja. Seperti itu. Itu ya. Jafar nih ya. Tapi kalau kita misalnya kita masih punya kemampuan buat mengganti puasa tersebut, tapi kita lebih memilih buat membayar fidyah, itu gimana? Nggak apa-apa apa lebih dianjurkan untuk mengganti puasa? Kalau kita mampu membayarnya, ya yang utama adalah membayar dengan berpuasa. Itu yang utama. Ya, gitu. Nah, kan kalau tidak mampu baru fidyah gitu. Jadi fidyah itu baru kalau tidak mampu berpuasa baru dibolehkan. Jadi yang utama adalah membayar dengan puasa itu. Ya. Jadi kita nih dalam beragama, agama itu mudah ya, tapi tidak boleh dipermudah-mudah. Agama itu tidak sulit, jadi jangan dipersulit-sulit. Nah, kan begitu aturannya. Tidak sulit, jangan dipersulit-sulit. Agama itu mudah, tapi jangan juga dipermudah-mudah gitu. Gitu ya. Jadi membayar dengan puasa ketika kita mampu berpuasa itu yang lebih utama. Itu. Itu ya, Jafar. Jangan ngeles. Itu ngeles namanya. Seberapa sih berpuasa? Kan cuma sampai sore. Malam boleh makan, boleh minum. Nah, itu ya. Itu kan untuk apa? Menimbulkan empati juga bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu. Saudara-saudara kita yang ekonominya sangat lemah, bahkan ada yang 2 hari tidak dapat makan. Ya, nah, ya. Paling hanya minum air putih saja untuk apa? Memperoleh tenaga. Ada banyak saudara-saudara kita yang seperti itu. Seharian bekerja, seharian jualan, tidak ada yang laku, sehingga pulang tidak ada membawa apa-apa, maka tidak makan. Itu ya. Jadi banyak saudara-saudara kita yang masih seperti itu. Jadi masa sih kita mampu kok nggak mau berpuasa gitu. Mampu berpuasa maksudnya ya. Gitu. Jadi puasa itu, menahan lapar itu menimbulkan empati pada saudara-saudara kita yang lebih susah dibanding kita. Nah, gitu. Gitu ya. Ya. Jangan ngeles ya. Ya udah. Ya. Oke, di sini ternyata masih ada yang ya udah, kamu mah. Iya Bunda, ada yang mau bertanya lagi Bunda. Mungkin ini bisa jadi penanya. Ya, boleh silakan. Ini ya terakhir ya teman-teman. Ada Saipul lagi Bunda. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang diluruskan lagi ya. Pada Saipul silakan. Allahu Akbar. Assalamualaikum Bunda. Bentar Iqmal, saya mau bertanya. Ya silakan Iman. Jadi gini Bun, studi kasusnya. Bentar.
studi kasusnya gini Bun, saya punya temen nih ya, kuliah bisa, tapi pas giliran puasa ditanya kenapa nggak puasa, katanya sakit. Nah itu gimana tuh Bun, menurut Bunda, pandangan Bunda? Iya, Buka aja Bun langsung gitu Bun. menurut Bunda sih itu sih main-main namanya gitu ya, main-main dengan Allah itu namanya. Silakan nanti dipermainkan juga sama Allah. Ya. Orang kuliah bisa, kok puasa sakit gimana urusannya gitu. Sakitnya sakit apa gitu. Kalau sakit tentunya nggak bisa kuliah gitu loh. Itu namanya main-main ya. Main-main dengan Allah Sama ya satu udah. lagi Bun. Gini kan di Indonesia kan puasa 12 jam ya. Ada beberapa negara yang puasanya tuh puasa di negara tersebut Bun. Apa kita ikut di negara Indonesia aja 12 jam gitu Bun? Gitu ya. Kan Indonesia nggak 12 izin juga Bunda. Indonesia nggak 12 jam izin juga. Lebih kurang 13 ya, paling nggak tuh 13 jam kita. Iya, Jafar apa lagi? Bunda izin Bunda. Tadi mengenai waktu ya, sebenarnya buka puasa itu dia ditentukan oleh jam atau ditentukan oleh waktu maghrib Bunda. Karena kan ya? kasihan ya Bunda, ada beberapa negara yang 20 jam. Jadi memang buka puasa itu kan puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kan ukurannya begitu. Bukan jam ya. Terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, jam berapa terbit fajarnya? Tuh. Jam berapa terbenam mataharinya? Nah, jam-jamnya ini yang kalau untuk ketepatan jamnya itu kan yang menggunakan ilmu hisab ya. Itu pakai hisab untuk menentukan jam berapa terbit fajar, jam berapa terbenam matahari atau terbit syafaq merah ya. Kan matahari itu maghrib itu kan sejak terbit syafaq merah sampai hilang syafaq merah. Nah, itu waktu maghrib. Yang tradisionalnya tuh ya seperti itu. Ukuran tradisionalnya yang tidak pakai jam-jaman itu. Nah, kita kan pakai jam-jam ini kan setelah menggunakan ilmu hisab. Jadi ada ketepatan waktu jam berapa. Nah, jadi Indonesia kita tidak 12 jam ya. Nah, kita ini subuh itu tadi kan terbit fajarnya itu jam 4.50 ya, 4.50. Nah, waktu itulah kita mulai berpuasa. Lalu nanti berbukanya pas waktu maghrib, terbenam matahari, terbit syafaq merah. Nah, syafaq merah itu jam berapa? Kelihatannya kalau dijamkan itu lewat dari jam 6. Lewat beberapa menit setelah jam 6 itu. Jadi kita itu 13 jam lebih ya. Itu. Tapi nanti makin ke ujung kelihatannya terbit fajarnya lebih awal ya, bisa 4:30. Jadi fajarnya lebih awal, bisa 4:30. Maka kita berpuasanya bisa menjadi 13,5 jam. Tuh. Nah, lalu negara-negara yang terbit fajarnya cepat, terbenam mataharinya lama, mereka ada yang berpuasa 16 jam. Mereka kuat ya. Karena seperti itu ketentuannya. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang kasihan karena begitulah mereka hidup negeri itu. Jadi mereka sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu, ya bagi mereka nggak masalah puasa 16 jam. Gitu ya. Kan kita juga kadang-kadang nggak segera berbuka. Kalau lagi di perjalanan tidak mendapatkan sesuatu untuk berbuka, kita ya apa boleh buat? Berbuka setelah menemukan sesuatu untuk berbuka. Bisa juga kita berbuka, berpuasa sampai 15 jam, 14 jam kalau dalam perjalanan.
gitu. Jadi seperti itu, kita dalam perjalanan tidak membawa bekal apa-apa, berharap akan berbuka di jalan, tapi ternyata di jalan itu ada hambatan dan kita tidak menemukan apa-apa untuk berbuka. Nah, itu kadang-kadang kan bisa juga kita berpuasa sampai 16 jam, 14 jam itu. Jadi gitu iman ya. Jadi enggak ditentukan oleh sebenarnya jam-jam itu. Pokoknya terbit fajar dan terbenam matahari. Itu ukurannya. Ya, jadi nggak bisa kita bilang kasihan kalau mereka memang sudah terbiasa hidup dengan kondisi alam seperti itu, ya bagi mereka itu sudah biasa, nggak ada masalah itu. Nah, kan kita nggak dengar keluhan orang-orang yang puasa sampai 16 jam terus mereka minta puasanya dipotong 14 jam aja, 12 jam aja, nggak pernah dengar kayak gitu. gitu ya Iman. Itu Kak Mutma. Baik, terima kasih Bunda atas pemahamannya. Baik, teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Atau mungkin masih ada yang merasa keliru? Kalau sekiranya udah ada yang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, karena waktu itu juga udah menunjukkan jam ini ya, jam 6:30 ya. Mungkin gimana Bunda? Apa kita sudahi? Ya boleh, karena waktunya juga sudah 6:30, ya boleh kita sudahi. Ya. Mungkin dari Bunda sebelum kita tutup acara pengkajian kita ini, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu. Iya, dari Bunda sih ini saja. Jadi syariat puasa itu merupakan salah satu rukun Islam ya yang harus kita laksanakan dengan ya sepenuh ketaatan dan ketundukan kepada perintah Allah, kepada kehendak agama. Jadi bukan karena keterpaksaan. Nah, mudah-mudahan keikhlasan, ketundukan kita dalam melaksanakan perintah Allah itu akan berbuah ya, seperti yang dinyatakan Allah dalam surat Al-Baqarah itu ya. Nah, kemudian janji Allah ini bagi yang suka marah-marah ya, yang tidak suka menahan marah, yang suka mengumbar marah, yang tidak suka memaafkan orang, kalau marah dipendam bertahun-tahun gitu ya, itu berarti dia menukar surganya dengan neraka. Kan Allah bilang surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu untuk orang yang suka memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, orang yang bisa menahan amarahnya, dan orang yang bisa suka lapang memaafkan orang lain. Ya, jadi kalau masih ada nggak mau memaafkan, mau menerima surga dari Allah, ya, mau menukar surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu dengan amarah. Kan amarah dipendam itu sebenarnya kan menyiksa diri sendiri ya. Nggak enak kita kalau di dalam hati ini masih ada marah aja sama orang gitu ya. Jadi maafkanlah orang lain, tahanlah amarah supaya kita mendapat balasan dari Allah berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi gitu ya. Jadi dari orang yang takwa, karena ujung dari ibadah salat itu ibadah saum itu adalah takwa ya. Nah, kalau salat kan tanha anil fahsya wal munkar ya, tuh aqimis shalah inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Dirikan salat, tegakkan salat, karena salat itu dapat mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau belum tercegah dari keji dan mungkar, berarti dia belum salat dalam arti yang sesungguhnya. Ya. Dia hanya rukuk sujud, badannya rukuk sujud, tapi hatinya enggak tahu ada di mana gitu.
Ya, nah, jadi saum kita itu hendaknya mendidik kita, walaupun mungkin tidak bisa sekaligus ya, tapi berangsur-angsur menjadi orang yang takwa, seperti yang dinyatakan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177 atau surat Ali Imran ayat 134 dan 135. Nah, gitu saja. Semoga semua santri, santriwan, santriwati bisa menghayati ibadah saumnya dengan lebih baik sehingga kita memperoleh hasil yang juga lebih baik. Ya. Mungkin saja, lebih kurang Bunda mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda atas pesan atau mungkin ini ya pengingat buat kita lagi ya teman-teman pagi ini. Mungkin sebelum kita itu ya ke penghujung kegiatan pengkajian kita ini, langkahnya kita tutup dulu ya acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, saya sebagai moderator izin undur diri. Billahi fisabilillah haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.